Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas permasalahan kalian berdua yang berkaitan dengan salah paham di perkuliahan ya, seperti yang sudah Gary beritahu di WhatsApp ke saya kemarin. Nah, sebelum kalian menceritakan permasalahan kalian secara detail, kalian berdua nggak usah khawatir ketika kalian menceritakan kepada saya, karena hanya kita bertiga aja yang tahu. Nah, saya harap setelah kegiatan layanan ini, kita bisa mencapai kondisi atau hubungan yang positif, khususnya untuk kalian berdua yang saat ini sedang dalam permasalahan. Nah, Gary dan Mahendra, silahkan kalian ceritakan secara singkat mengenai situasi yang kalian alami. Baik, terima kasih. Jadi masalah kami berawal dari sebuah diskusi di kelas. Saya mengemukakan pendapat yang kemudian dipahami dengan cara yang salah oleh Mahendra. Itu mengakibatkan ketegangan antara kami berdua. Hmm, ya saya sepakat sama Gary. Saya merasa pendapatnya itu kurang tepat dan juga saya berusaha menjelaskan dengan cara saya sendiri. Namun sebenarnya saya salah memahami maksudnya dan juga membuatnya marah pada saya. Baik, saya mengerti. Jadi, terjadi kesalahpahaman antara kalian berdua. Nih, apa yang menjadi reaksi kalian setelah itu? Saya merasa sakit hati karena merasa dipermalukan di depan teman-teman sekelas. Saya kemudian menjadi marah dan langsung membalas dengan kata-kata yang kasar kepada Mahendra ini. Nah, ketika si Gary marah ini, saya juga merasa diserang secara pribadi. Saya juga merespon dengan emosi yang negatif. Juga kami akhirnya terlibat dalam sebuah konflik verbal yang mengganggu suasana perkuliahan kita. Baik, saya melihat ada kebutuhan untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari masing-masing kalian. Apakah ada asumsi atau dugaan yang membuat situasi ini semakin rumit? Saya merasa Mahendra ini tidak menghargai pendapat saya. Saya berasumsi dia sengaja memojokkan saya dan ingin menjatuhkan harga diri saya di depan teman-teman sekelas. Enggak, saya nggak bermaksud membuat Gary merasa tidak dihargai, cuman saya itu hanya ingin menjelaskan sudut pandang saya saja yang dan lalu tidak sadar jika kata-kata saya itu disalahartikan dengan cara yang merendahkan gitu. Baik, sekarang kita coba untuk mencari solusi bersama-sama. Pertama, apakah kalian berdua ini siap untuk berkomunikasi secara terbuka dan saling mendengarkan tanpa saling memotong pembicaraan? Ya, Ya, siap. siap. Oke, bagus. Gary, mungkin kamu bisa memulai dengan menyampaikan perasaan kamu tentang situasi tersebut tanpa menyalahkan Mahendra. Baik, Mahendra. Saya merasa terluka ketika pendapat saya dianggap tidak berharga. Saya tidak bermaksud menyakiti atau menghina Anda. Saya hanya ingin mendiskusikan pendapat saya dengan argumen yang kuat. Terima kasih, Gary. Sekarang Mahendra, apa pendapat kamu tentang pernyataan yang baru aja disampaikan oleh Gary? Saya juga ingin minta maaf jika pendapat saya terdengar menghina atau merendahkan Gary. Saya juga merasa diserang juga secara tidak langsung menyerang balik. Saya juga tidak bermaksud membuat Gary merasa tidak berharga. Gitu sih. Apakah ada yang ingin kalian tambahkan atau sampaikan satu sama lain? Saya hanya ingin Mahendra memahami sudut pandang saya dan memperlakukan pendapat saya dengan rasa hormat. Begitu saja.
Saya juga akan berusaha lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat saya. Juga akan memastikan bahwa nggak akan ada lagi salah paham di masa yang akan mendatang. Itu adalah suatu langkah yang sangat baik. Nah, selanjutnya, apakah ada cara yang kalian bisa untuk menyelesaikan konflik ini dengan lebih baik di masa yang akan datang? Eh, saya pikir komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan akan membantu mencegah kesalahpahaman ini. Jika ada perbedaan pendapat di masa yang akan datang, kita akan mencoba memahami sudut pandang masing-masing sebelum menyerang satu sama lain. Setuju sih. Selain itu juga saya akan berjanji akan berusaha mengutarakan pendapat saya yang lebih berhati-hati lagi, juga memastikan bahwa nggak ada yang akan tersinggung dari kata-kata saya. Itu adalah langkah yang baik untuk membangun hubungan yang sehat. Nah, apakah kalian bersedia untuk membuat komitmen bersama dalam mencoba mengikuti pendekatan ini? Ya, saya Saya siap. siap bercoba yang terbaik. Saya sangat menghargai kerjasama kalian berdua. Nah, ingatlah bahwa setiap konflik atau suatu permasalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Jika permasalahan serupa muncul di masa yang akan datang, ingatlah komitmen yang kalian buat hari ini. Apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum kita mengakhiri sesi hari ini? Baik, terima kasih Bu Konselor. Saya berharap kita bisa belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih baik dalam mengelola konflik. Saya juga ingin terima kasih pada Bu Profesor. Saya berharap kita bisa memulai kembali dengan paling lebih dingin, juga saling mendukung di perkuliahan yang nantinya akan datang. Saya optimis bahwa kalian berdua ini bisa mengatasi permasalahan dan melanjutkan perkuliahan dengan lebih baik lagi. Nah, jika ada hal-hal lain yang perlu nih kalian diskusikan, jangan ragu untuk menghubungi saya kembali. Terima kasih atas waktu dan kerjasama kalian. Sesi konseling mediasi kita selesai di sini. Baik, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.